Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Dwi Cahyani Pautina dengan NIM 1514224140, jurusan PGSD kelas 1F di Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan memaparkan materi hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Ya, langsung saja. Pengenalan masalah anak. John dan Jones pada tahun 1980 mengatakan bahwa tingkah laku anak di dalam kelas merupakan pencerminan dari keadaan keluarganya. Keluarga yang kurang stabil menimbulkan ketegangan pada anak, membuat mereka kurang berhasil memenuhi tuntutan akademik dan tuntutan sosial di sekolah. Suatu anggapan bahwa masalah anak tidak dapat ditinggalkan di rumah. Anak membawanya ke sekolah sehingga mengganggu proses pembelajaran di kelas. Jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas. Masalah perorangan. Penggolongan masalah perorangan ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu yang pertama, tingkah laku menarik perhatian orang lain, yang kedua, mencari kekuasaan, yang ketiga, menuntut balas, dan yang keempat, memperlihatkan ketidakmampuan. Masalah kelompok. Dikenal adanya 7 masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Yang satu, kurang kekompakan. Yang kedua, kurang kemampuan mengikuti peraturan kelompok. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku yang menyimpang. Yang kelima, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Melakukan kegiatan atau hanya meniru-niru kegiatan anggota lainnya. Yang keenam, ketiadaan semangat tidak mau bekerja dan tingkah laku agresif atau protes. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Pendekatan penanggulangan masalah anak. Pendekatan larangan dan anjuran. Pendekatan larangan dan anjuran di atas tampaknya mudah, namun karena tidak didasarkan pada teori atau prinsip-prinsip tertentu pada umumnya kurang dapat dilaksanakan secara mantap. Masing-masing perintah atau larangan itu dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Di samping itu, guru yang melaksanakan perintah dan larangan itu hanya bersikap reaktif terhadap masalah-masalah pengelolaan kelas yang timbul. Kesulitan lain yang dapat ditimbulkan dengan diterapkannya pendekatan perintah dan larangan yang mirip-mirip resep itu ialah jika resep itu ternyata gagal, maka guru dapat kehilangan akal dalam menangani masalah yang dihadapinya. Pendekatan perintah dan larangan itu bersifat absolut dan tidak membuka peluang bagi diambilnya tindakan-tindakan yang lebih luas dan kreatif. Pendekatan resep ini hanya mengatakan, jika terjadi masalah, lakukanlah itu atau itu atau itu. Guru-guru yang mengandalkan penerapan pendekatan seperti itu dianggap kurang memanfaatkan potensinya sendiri dan kurang mampu menyelenggarakan pengelolaan kelas secara efektif. Pendekatan yang tidak tepat meliputi 3 hal, yaitu penghukuman atau pengancaman, pengalihan atau pemasabodohan, dan penguasaan atau penekanan. Masalah pengajaran dan masalah pengelolaan kelas. Dalam menangani tugasnya, guru-guru sering menghadapi permasalahan dengan kegiatan-kegiatan di dalam kelasnya. Permasalahan itu meliputi 2 jenis juga, yaitu yang menyangkut pengajaran dan yang menyangkut pengelolaan kelas. Guru-guru harus mampu membedakan kedua permasalahan itu dan menemukan pemecahannya secara tepat. Amat sering terjadi guru-guru menangani masalah yang bersifat pengajaran dengan pemecahan yang bersifat pengelolaan dan sebaliknya. Masalah pengajaran harus ditangani dengan pemecahan yang bersifat pengajaran dan masalah pengelolaan harus ditangani dengan pemecahan yang bersifat pengelolaan. Untuk dapat menangani masalah-masalah pengelolaan kelas secara efektif, guru harus mampu
Satu, mengenali secara tepat berbagai jenis masalah pengelolaan kelas baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Yang kedua, memahami pendekatan mana yang cocok dan tidak cocok untuk jenis masalah tertentu. Yang ketiga, memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dimaksud. Baik, hanya itu materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata dalam pengucapan dan sedikitnya materi dalam video ini. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.